paslon nomor urut 1, paslon nomor urut 2. Sekarang nih kita kedatangan paslon nomor urut 3. Nah, untuk teman-teman yang belum kenal nih, boleh Mas Mbak perkenalan dulu nih. Oke, langsung ya. Langsung Oke. aja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Ramadhani, dari Teknik Mesin 2017, asal dari Jombang. Ya mungkin itu cukup aja ya, perkenalan sampai segitu aja ya. Nggak apa-apa, udah segitu aja. Kalau mau ada kayak prestasi-prestasi juga nggak apa-apa. Jangan, saya takut sombong nanti. Terlalu banyak prestasi soalnya saya. Alhamdulillah. Ya Mbaknya. Oke. Halo teman-teman semua, kenalin aku Yuyun. Lengkapnya Yuyun Harinisa, panggil aja Yuyun. Aku dari Sastra Inggris 18, asal dari Cirebon. Oke, mungkin cukup segitu. Cirebon. Oh iya. Oke, Mas Mbak, nih di era pandemi kayak gini tentu demokrasi harus tetap berjalan kan ya. Ya, betul. Nah, untuk itu ada nggak sih persiapan khusus gitu loh untuk menghadapi masa-masa pemilu raya di era pandemi kayak gini gitu dari paslon nomor urut 3? Oke, persiapan Pak Paumira di era pandemi seperti ini ya. Oke, kita juga sebagai mahasiswa juga tidak menduga-duga ya. Sampai tahun ini di 2020 ini merasakan pandeminya seperti ini. Mungkin persiapan yang kita lakukan adalah sama seperti mungkin paslon-paslon lain juga yang mengharapkan digitalisasi dan sebagainya. Mau nggak mau di era seperti ini adalah teknologi itu adalah harapan utama kita untuk saling menghubungkan satu sama lain seperti itu. Nah, kemudian apa persiapannya? Dalam menyelenggarakan pesta demokrasi seperti ini? Persiapannya adalah bagaimana cara kita untuk memaksimalkan dalam menggunakan internet ini seperti itu, katakanlah kayak ya Instagram dan sebagainya lah, katakanlah kayak gitu. Jadi di sana kita bisa menarik simpatisan dari mahasiswa-mahasiswa yang lain dengan hanya di ujung jempol saja seperti itu. Kita tidak perlu sampai seperti tahun-tahun yang lalu bahwa kita harus datang ke setiap fakultas dan sebagainya. Mungkin dengan media Instagram dan mungkin yang lagi viral dari TikTok ya, yang mungkin bisa sangat digunakan sih seperti itu. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin dari Yuyun ada tambahan? Oke, mungkin nggak jauh berbeda juga sih. Soalnya kan kalau misalkan kita nggak bisa face to face, emang solusinya itu adalah teknologi itu sendiri. Nah sayangnya terkendalanya di teknologi itu mungkin kesannya itu tidak akan se-excited ketika kita bertemu, ya nggak sih? Ibaratnya gini, apalah arti sebuah kecanggihan teknologi, bahwasanya ketika kita bertemu langsung itu adalah lebih, kualitasnya itu lebih bagus, kualitas pertemuannya itu lebih bagus. Nah, dengan adanya pandemi ini, di mana banyak teman-teman dari UNED itu kan mahasiswanya pada pulang ke rumah masing-masing. Jadi ya terkendalanya di situ sih. Jadi kita how to engage sebanyak mungkin teman-teman yang ada di rumah sana melalui peran teknologi itu sendiri. Ya, jadi ada keunggulan dan kerugiannya juga ya. Iya. Nah, untuk itu kayak sebagai mahasiswa nih yang lagi berada di rumah, tentu kan kayak penting kan untuk mengetahui kayak sekarang ini untuk menonton, untuk mengenali lah siapa nanti yang akan mereka pilih gitu kan. Okay. Nah, terus ada nggak sih alasan khusus gitu loh kenapa Mas dan Mbak ingin mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden BEM Universitas Jember? Oke, ini sudah nanya alasan ya? Iya. Jadi saya adalah mahasiswa 2017. Dari 3 tahun lalu saya sudah mendeklarasikan diri bahwa saya ingin maju dalam pemira BEM Universitas Jember waktu itu. Kenapa saya sudah mendeklarasikan diri dari maba? Karena jiwa saya dari SMA tuh sudah anak organisasi sekali gitu loh. Terus juga waktu maba kan ya namanya juga maba ya, masih masih bodoh lah katakanlah seperti itu. Nah, dari situ saya banyak belajar apa sih BEM ini, ada apa sih di BEM ini. Nah, selama 3 tahun saya belajar, saya menyimpulkan bahwasanya iya benar saya harus maju. Ada suatu hal yang ingin saya rubah di sini, seperti itulah katakanlah kayak gitu. Terus akhirnya saya membulatkan tekad di akhir-akhir tahun ini, pas pada saat pandemi itu juga saya ya katakanlah apa ini sudah persiapan apa yang harus saya lakukan seperti itu. Gitu. Iya, di to do list apa persiapan saya ketika saya sudah maju terus mau ngapain seperti itu saya sudah mempersiapkan akan hal itu. Nah, untuk ditanya alasan, kembali lagi kan kita di sini mengusung independensi yang utuh seperti itu. Dan saya juga dari Fakultas Teknik pun juga di sana sangat ditekankan bahwasanya udah
kalau independen ya udah independen, nggak usah separuh-separuh katakan kayak gitu. Nah akhirnya setelah saya mendapatkan izin dari teman-teman angkatan, himpunan dan fakultas dan UKM Ormawa yang lainnya, yaudah saya mematapkan diri, saya tetap maju seperti itu dengan independensi yang utuh seperti itu. Terus juga kebetulan kan saya juga mendapat award dari YBM BRI, penerima break scholarship dari YBM BRI. Saya angkatan ketiga yang ada di Universitas Jember ini, dan Yun kebetulan juga adik tingkat saya di break scholarship Universitas Jember angkatan 4 seperti itu. Dari tahun lalu juga ada paslon yang sama seperti kita, yang bernama Ardi dan Fauzan, sama-sama dari break scholarship angkatan 3 juga. Nah seperti itu. Nah itu sudah melupakan sebuah apa ya, ambisi lah, bukan ambisi apa ya, ambisi lah, tuntutan lah katakanlah seperti itu juga, untuk selalu berprestasi dan bermasyarakat, untuk bermanfaat satu sama lain katakanlah kayak gitu. Mungkin dari saya seperti itu. Monggo Yun kalau ada tambahan. Iya betul banget. Motivasi ya. Sebenarnya nggak, ya kalau dari saya sendiri, katakanlah ini adalah panggilan hati, panggilan jiwa, di mana ketika itu Mas Bayu menghubungi saya, terus menjelaskan niat baiknya, itikat baiknya, dan saya sangat welcome. Karena apa? Karena ini juga termasuk bagian dari concern saya, di mana saya selama perjalanannya, selama berproses, itu saya emang sudah mengenali diri bahwasanya saya suka ke bidang leadership. Nah, ketika saya ditawarkan, kemudian hal yang ditawarkan tersebut adalah sesuai dengan concern saya, ya kemudian bagaimana saya bisa menolak hal baik yang datang pada saya, seperti itu kan. Nah jadi dengan senang hati saya menyambutnya, dan kemudian karena kita yang satu visi, dan saya juga kurang lebih 1 tahun sudah mengenal Kak Bayu sebagai eksekutor yang baik, sebagai kakak tingkat yang baik untuk membina saya sebagai adik tingkatnya di Break Scholarship di BMBRI tersebut. Jadi ya berangkat dari panggilan jiwa, berangkat dari panggilan hati, di mana oh iya ya ternyata berbicara tentang leadership itu sangat menarik sih, sangat menarik. Apalagi ketika saya sendiri sebagai perempuan ya, yang mana saya emang punya pemikiran bahwasanya ya perempuan harus berdaya, perempuan memang harus punya agensi di dalam tatanan masyarakat. Jadi seperti itu ya, menjadi optimisme sendiri di dalam diri saya. Terlebih pada Pemira kali ini keterwakilan perempuan hanya ada saya di sini. Nah jadi bertambah pula semangat saya untuk menyemarakan Pemira 2020 Universitas Jember. 2021 ya? Iya, mau periode 2021. Oh, ada tambah sedikit, saya baru ingat. Iya. Kita lagi bicara masalah alasan nih ya. Saya pernah nonton suatu film, di sana mengatakan bahwasanya jika kamu memiliki sebuah gagasan yang terbaik, kemudian kamu tidak bisa mengimplementasikannya, itu kamu hanya pintar atau hebat di pikiranmu saja. Seperti itu. Katakanlah seperti ini, saya selama 3 tahun saya belajar, saya punya pandangan untuk BEM akan seperti ini. Namun kalau seandainya saya tidak mau mencalonkan diri, tidak mau mencoba untuk mencalonkan diri, nanti urusan berhasil atau gagal kita sudah sepakat. Itu udah nanti dulu saja, biarin aja, kayak gitu loh. Saya sudah punya pikiran yang ini saya rubah seperti ini. Kalau seandainya saya nggak berani mencalonkan diri, terus nggak berani mencoba, ya saya hanya hebat di pikiran saya saja. Kayak gitu. Seandainya saya berhasil dan kemudian jadi, ya semoga jadi ya. Kayak gitu, terus akhirnya seandainya saya bisa mengimplementasikan apa yang sudah saya pelajari, itu akan membuat suatu hal yang wah, saya sudah bisa menjadi hebat nggak cuma di pikiran saja, namun juga di tindakan, seperti itu. Nah, menarik banget nih. Saya mau tanya. Iya, Menarik banget. Dan ini juga yang saya dapat sih selama dulu di SMA. Lebih tepatnya saya kan SMA sambil pesantren. Nah, itu dia kenapa saya itu sangat bahagia, sangat excited, sangat semangat sekali ketika berpartner dengan bermitra dengan Kak Bayu, karena emang kita satu visi sih. Nah, satu visi di mana latar belakang kita juga sama, terus juga satu frekuensi, visi kita sama, orientasinya juga sama. Bahkan untuk membicarakan sesuatu yang pahit pun kita berani untuk menyuarakan itu. Ya seperti yang dikatakan Kak Bayu tadi, kita bahkan sudah memikirkan bagaimana nanti kalau kita bukan rezeki kita atau ya kemungkinan buruknya bagaimana. Ya udah, kita emang benar-benar nothing tulus aja. The main point is kita tuh memberikan warna baru, dan juga ketika kita memberikan warna baru tersebut, dalam artian kita mempunyai intensi untuk
menyemarakkan Pemira UNED juga sih untuk masuk ke dalam sistem UNED itu sendiri, yang mana diinisiasi oleh BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan yang saya dapat dari perjalanan hidup saya juga, ketika kita berbicara tentang leader, itu semua orang pasti punya kapasitas untuk menjadi leader. Hanya saja bagaimana seorang leader itu paham untuk mengaplikasikan kapasitas itu. Dalam artian seperti ini, ketika kita mempunyai intelektualitas, itu tidak cukup untuk menjadi leader, karena leader itu harus punya empati. Nah, itu yang saya lihat dari diri Bali juga. Dalam artian, maka dari itu saya percaya diri untuk maju, untuk menjadi paslon di Menjadi partner ya. Pemira ini. Dan seperti itu sih, di atas intelektualitas itu harus ada empati, dan itu yang sangat diperlukan kuncinya untuk menjadi leader. Sangat menarik ya teman-teman. Nah, untuk itu mungkin nih dari teman-teman sendiri nih, kita masuk ke visi misi nih ya Mas Oke. Mungkin dari teman-teman sendiri, khususnya maba ya, yang masih belum tahu apa sih visi misi ini gunanya untuk apa sih, terus kayak mungkin dari teman-teman ada yang mikir visi misi pasti gitu-gitu aja gitu tuh. Nah, ada nggak sih latar belakang khusus dari visi misi Mas sekalian menjabarkan visi misi nanti dari paslon nomor urut 3 ini? Oke, lanjut visi misi berarti ya. Iya. Oke, sebelumnya saya boleh bacakan dulu visi misi saya. Oke, visi dari paslon 3 adalah berperan bersama, menjunjung sinergitas dan solidaritas dalam mewujudkan BEM UNED yang independen dan bermartabat. Dan misinya adalah yang pertama, berkomitmen dalam menjaga harmoni terhadap seluruh elemen masyarakat UNED. Yang kedua, mengembangkan iklim kabinet yang integratif, progresif, dan solid. Yang ketiga, membangun budaya kritis mahasiswa terhadap isu eksternal maupun internal. Yang keempat, memperbaiki sistem administrasi internal BEM UNED. Yang kelima, menjaga independensi BEM UNED yang representatif secara umum. Oke, kita jabarkan dulu ya visinya ya. Berperan bersama, menjunjung sinergitas dan solidaritas dalam mewujudkan BEM UNED yang bermartabat. Nah, dalam berperan bersama ini, yang mewujudkan BEM UNED ini yang independen dan bermartabat, gak cuma dari internal kita sendiri, namun juga seluruh masyarakat UNED, katakanlah UKM Ormawa Universitas, fakultas, dan lain-lainnya, dan jajaran-jajaran seperti itu. Yang kita ketahui selama BEM UNED berdiri ini, saya juga menyayangkan kenapa kok selalu BEM UNED ini selalu jadi bulan-bulanan lah, katakanlah oleh UKM Ormawa yang lain. Nah, ketika menjadi bulan-bulanan itu pasti ada faktor X, kenapa kok dia jadi bulan-bulanan seperti itu. Setelah saya teliti, setelah saya bertemu dengan banyak orang, sharing dan sebagainya, ternyata poinnya ini apa? Dalam garis besar komunikasi. Dari BEM UNED sendiri, menurut pandangan saya sendiri, kurang komunikasi antara UKM Ormawa Universitas dan fakultas seperti itu, sampai akhirnya akhir-akhir ini muncullah press release dan sebagainya yang menolak atau menyayangkan kinerja BEM seperti itu. Nah, di sini adalah menjunjung sinergitas dan solidaritas yang mewujudkan BEM UNED. Nah, ketika kita sudah bisa membentuk komunikasi itu tadi, kita akan makin tahu satu sama lain. Oh, ternyata ini yang kamu mau. Oh, ternyata itu yang kamu mau. Oh, BEM punya ini loh. Gimana, ayo kita diskusikan bareng-bareng apa yang terbaik buat mahasiswa seperti itu. Dengan saling memahami, saling mengerti satu sama lain, itu akan tercipta solidaritas di diri sendiri. Solidaritas, kalau kita, ya mohon maaf saya dari teknik mesin ya, sudah sangat paham sekali akan solidaritas itu sendiri. Solidaritas tidak masih satu rungkup lah dengan sense of belonging, katakan seperti rasa saling memiliki. Ketika kita memiliki rasa saling memiliki di antara UKM orang yang lain, terbutuhlah cinta apa? Kalau semisal kita sudah cinta, kita bakal ngelakuin apapun itu yang terbaik buat cinta itu sendiri. Kalau menurut saya seperti itu. Monggo kalau dari Yun ada tambahan untuk visi kita. Oke. Dari visi kita ya, secara garis besar sih kita bawa 2 poin. Yang pertama itu independensi, dan yang kedua itu keterwakilan perempuan. Nah, mungkin itu sudah mengeneralisasikan visi yang kita mau. Nah, terus di sini ada yang sangat menarik, itu ada redaksi berperan bersama. Nah, di sini kita lebih menekankan kepada solidaritas itu sendiri sih, karena apalah arti sebuah organisasi, apalah arti sebuah komunitas, instansi dan lain sebagainya, kalau tidak dijunjung bersama. Analoginya seperti ini meja punya 4 kaki. Kalau misalkan kita angkat cuma 1 kaki saja, apa meja itu bisa terangkat secara sempurna? Tentu saja tidak. Nah, maka dari itu sinergitas, ya hashtag sinergitas kebaikan di bahasa juga. Nah, ya maka dari itu sinergitas adalah kunci
solidaritas adalah kunci, berperan bersama adalah kunci untuk mengangkat dengan sempurna apa yang ingin kita bawa, yaitu Universitas Jember itu sendiri. Nah, seperti itu sih. Dan visi ini harapannya benar-benar merefleksikan kita, yang mana berangkat dari independen, yang mana berangkat dari panggilan jiwa, yang mana berangkat dari panggilan hati, dan yang mana berangkat dari pengenalan akan diri kita sendiri. Yang mana ketika kita menyadari bahwa oh iya, I have sense of belonging itu, kita punya sense of belonging itu, kita punya empati itu, kita punya kapasitas itu. Kalau kita menyanyiakannya, kalau kita tidak mewadahinya, tidak mengaplikasikannya, mengimplementasikannya, ya it's nothing gitu kan. Yang gitu. Jadi ya ini adalah suatu resolusi yang sangat besar, khususnya bagi hidup saya sendiri untuk maju di Pemira 2021, dan harapannya ya semoga berjalan lancar. Amin. Nah, untuk tadi kan sudah visinya nih ya, mungkin ada misi-misi khusus gitu loh, untuk menyukseskan, menyongsong visi itu tersendiri. Oke ya, untuk misi yang pertama adalah berkomitmen dalam menjaga harmoni terhadap seluruh elemen masyarakat UNED ya. Nah, berkomitmen dalam menjaga harmoni. Sekali lagi kita bicara harmoni berarti ada keterkaitan satu sama lain gitu loh. Nah, untuk menjadikan harmoni ini tetap intinya adalah komunikasi gitu loh. Nah, untuk saling mengerti satu sama lain, komunikasi sepahit apapun itu. Kalau misal kita dikritik emang pahit, tapi itu kan tetap membangun. Guru saya pernah berkata bahwasanya teman yang baik adalah teman yang membuat kamu menangis, bukan teman yang membuat kamu bahagia. Katakanlah ketika kamu diingatkan oleh seseorang dan itu menyakiti hatimu dan itu membuat kamu menangis, itu adalah teman yang terbaik gitu loh. Bukan yang teman selalu bikin kamu happy dan sebagainya, enggak, bukan itu. Justru malah teman yang membuat kamu menangis itu adalah teman terbaik. Berarti dia masih mengingatkan kita, katakanlah kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menjaga keharmonitas bersama KUKM yang lain ya. Kalau Yun ada tambahan mungkin? Ya, komunikasi supaya membentuk solidaritas, sinergitas. Ya emang kuncinya komunikasi. Bayangin aja kalau misalkan kita miskomunikasi, ya bagaimana ya? Semuanya akan berjalan berantakan saya rasa. Nah, tambahan selain komunikasi itu harus ada hasil dari komunikasi itu sendiri, yang mana menghasilkan suatu visi yang sama. Jangan sampai ya, yang ini ya sepemahaman saya itu ketika si A punya visi satu, ternyata si B punya visi dua, si C punya visi yang lain lagi. Padahal kita itu dinaungi oleh satu naungan yang sama. Nah itu, jadi komunikasi itu harus banget. Titik poin pentingnya adalah menghasilkan visi yang sama. Visi yang sama, visi yang berprogresif, dan visi yang emang konstruktif. Jangan sampai justru dari komunikasi itu, walaupun komunikasinya pahit, dan sepengalaman saya sudah sering banget komunikasi pahit sama organisasi dulu di SMA atau di kampus gitu kan. Sepahit apapun komunikasi yang kita jalani, atau segoyang apapun turbulensi yang kita hadapi di organisasi itu, ya emang harus dikatakan, sepahit apapun itu harus dikatakan. Tapi sekiranya menghasilkan suatu keputusan yang mufakat, yang mana menjadikan pandangan kita itu satu arah. Nah itu sih puncak dari komunikasi itu sendiri adalah visi yang sama. Seperti itu. Harmonisasi ya, komunikasi. Ada lagi nggak Mas misi dari paslon 3 ini selain penekanan komunikasi yang tadi itu, atau mungkin ada misi-misi program-program khusus yang ingin ditawarkan gitu, ada nggak? Oke, program khusus Yun mungkin ada yang ingin disampaikan program khusus? Okay. Program khusus ya. Seperti yang kita telah bacakan di deklarasi damai waktu itu di Surahman, kita membawa 4 poin penting program kerja, dan 2 yang kalau misalkan membentuk forum diskusi atau membentuk link bersama BEM fakultas yang lain, itu sudah menjadi program umum ya, yang mana semua paslon juga punya hal itu.
Tapi yang membuat kita mempunyai komoditas tersendiri yaitu adalah kita menawarkan suatu program yang sesuai dengan konsen kita. Nah, itu termaktub dalam poin 3 dan poin 4. Barangkali penasaran bisa dilihat di IG lah, di IG. Di page IG. Ya cari aja ya apa namanya? Unet Sinergi. Ya, Unet Sinergi. Unet Di situ Sinergi. nanti banyak banget info-info terkait dengan program kerja, visi misi maupun yang lainnya. Dan pengenalan tentang kitanya juga pasti. Karena yang saya tekankan semua warga UNED itu harus mengenal paslonnya dulu sih. Harus mengenal dulu. Kalau nggak kenal maka tak sayang gitu kan. Iya. Kalau nggak kenal ya pasti nanti nggak akan timbul kecintaan terhadap alma mater. Loyalitas kita terhadap alma mater akan diragukan. Nah jadi emang harus mengenal dulu sih calonnya. Ini track recordnya gimana nih? Orang di belakangnya siapa? Ini berangkat dari mana? Terus apa sih motivasinya? Nah itu harus tahu banget. Harus kenal banget paslon-paslonnya itu dari mana. Nah setelah itu baru mungkin bisa di track dari visi misinya, program kerjanya dan lain sebagainya. Nah untuk program kerjanya itu sendiri kita membawa 2 pokok yang sangat relatable terhadap kita. Di situ ada UNED Youth for Better Village, di mana menjadi manifestasi akan Tridharma Universitas. Karena kita tahu bahwasanya ya tadi yang seperti saya katakan, apalah arti sebuah intelektualitas tanpa adanya empati. Nah adanya UNED Youth for Better Village, mohon maaf banget ini bukan apa ya hegemoni terhadap bahasa Inggris, hanya saja biar lebih mendunia aja, biar lebih mendunia. Karena barangkali program yang kita tawarkan itu sejalan dengan program-program orang-orang di luar sana atau gimana, gitu kan nanti bisa menjadi jejaring. Nah, UNED Youth for Better Village ini cara garis besar berorientasi pada pengabdian gitu. Pengabdian karena ya seperti itu tadi kita berusaha berupaya untuk membentuk empati terhadap mahasiswa. Karena ya kita sendiri juga tahu ya problematika mahasiswa itu kan kadang ada yang aduh lulus wisuda mau ngapain, atau aduh saya mau kemana ya ijazah ini dan sebagainya. Kalau kita punya banyak pengalaman yang mana kita dapat dari pengabdian itu sendiri, maka kita tidak lagi bingung, tidak lagi kebingungan akan masa depan kita, karena pengalaman itu yang kita punya. Nah bagaimana kita sebagai anak muda memproduksi begitu banyak pengalaman dalam hidup kita supaya kita tahu arah tujuan hidup kita nanti kemana gitu sih. Nah itu orientasi daripada UNED Youth for Better Village. Keren ya. Nah di samping itu semua nih, apa ya, di samping terpilih dan tidak terpilihnya nanti ya, ada nggak sih harapan khusus gitu untuk BEM nanti yang terpilih, untuk BEM Universitas Jember nanti yang terpilih? Oke. Tadi Mbak sebentar, satu lagi tadi programnya. Satu. Iya silakan. Nggak apa-apa. Ya. Mohon maaf ya dipotong. Nah, terus yang satu lagi itu adalah TOEFL for Toga. Nah, TOEFL for Toga. Yang mana kita tahu lah ya, kita sudah menyadari bahwasanya untuk menuju sidang, untuk menuju wisuda itu kan kita diperlukan skor TOEFL, ya kan? Yang mana meraih itu juga nggak mudah. Even golongan saya yang basicnya bahasa Inggris gitu kan saya dari bahasa Inggris juga belum menjamin untuk bisa gitu kan. Tapi ketika saya menyadari bahwa saya ternyata bisa dan itu bisa saya pegang gitu loh, bisa saya pegang skor TOEFL itu bisa saya pegang, dan maka terwujudlah program kerja yang mana concernnya sesuai dengan bidang kami gitu loh, sesuai dengan bidang kami. Kita tidak mau berekspektasi banyak, kita tidak mau mengumbar janji terlalu banyak yang mana itu bukan konsen kita, itu bukan ranah kita, yang mana takutnya malah malpraktek di situ. Malah nggak maksimal ya? Nah malah nggak maksimal, malah kita hanya mengumbar janji tanpa ada bukti. Karena apa ya, kalau kita suka terhadap sesuatu yang kita kerjakan, itu hasilnya akan lebih maksimal daripada keterpaksaan itu sendiri. Nah jadi TOEFL for Toga itu adalah sebuah tawaran solusi untuk teman-teman mahasiswa pada umumnya UNED untuk
mari bersama-sama mempermudah untuk melangkah ke toga tersebut, makanya TOEFL for Toga, di mana nanti kita bisa bikin suatu komunitas untuk belajar TOEFL, untuk lebih mempersiapkan diri, mematangkan diri untuk tes TOEFL yang mana menjadi persyaratan wisuda. Oke, mungkin segitu. Terima Iya, kasih. iya, keren nih, keren. TOEFL Portugal. Emang karena harus ini ya, katanya Universitas Jember ini kalau mau lulus harus dapat skor TOEFL. 500, iya. Dan itu sangat Sangat sulit ya. sangat senang sih, saya sangat bangga dengan hal itu karena teman-teman saya yang lain kan, karena ini tidak diaplikasikan ke semua perguruan tinggi ya Mbak ya. Iya. Dan UNED itu sudah aware akan hal itu, yang mana menurut saya itu adalah menjadi alasan untuk mahasiswanya bisa mendunia. Iya, iya. Karena yang kita ketahui sendiri bahasa Inggris adalah menjadi bahasa internasional, yang mana apalagi udah ada MEA, udah ada dan lain sebagainya, modernisasi. Jadi emang penting banget sih. Dan saya sangat bangga jadi mahasiswa UNED karena untuk menuju wisuda itu ada challenge baru di mana kita juga harus bisa mendunia. Nah, untuk itu ada nggak sih nanti harapan untuk BEM yang terpilih nantinya? Apa ya? Karena kan BEM ini untuk membuat nama baik Universitas Jember itu juga bagus, menjadi lebih bagus gitu kan. Ada nggak sih harapan khusus dari paslon nomor urut 3 ini? Oke, harapan untuk BEM siapapun yang terpilih ya? Iya, siapapun yang terpilih. Saya yakin dari paslon 1, 2, dan 3 itu pasti memiliki visi yang sangat baik untuk BEM itu sendiri. Cuman yang ingin saya tekankan adalah ketika kalian sudah maju ke ranah BEM Universitas dan kalian terpilih, jadilah sangat netral. Jadilah kalian sebagai orang yang benar-benar bermanfaat untuk semua, nggak cuman ke golongan-golongan tertentu saja. Ke semuanya, ke menyeluruh. Jangan sampai terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama terhadap BEM itu sendiri. Yang kita ketahui selama 2 tahun, saya sendiri sebagai mahasiswa UNED banyak sekali juga menemukan kadang teman-teman saya bilang, apa sih kinerja BEM UNED ini? Siapa sih ketua BEM? Seperti itu. Menurut saya Nggak tahu. iya, kurang tahu bahkan sampai nggak tahu kayak gitu. Nah, di situ kita bisa menyimpulkan bahwasanya keberadaan BEM ini tidak dirasakan oleh pihak-pihak tertentu, katakanlah gitu. Nah, harapan saya siapapun yang terpilih besok jadilah netral, being like human, jadilah manusia yang benar-benar bermasyarakat, bersosial untuk seluruh masyarakat UNED. Sedikit pelajaran yang saya ambil ketika kampanye seperti ini ya, Yun. Saya baru sadar bahwasanya menjadi BEM itu nggak cuman ngurusi advokasi, nggak cuman ngurusi orang-orang yang terlihat di mata kita saja. Namun banyak sekali teman-teman minoritas, teman-teman difabel yang perlu untuk kita perhatikan. Seperti itu. Kalau dari saya seperti itu. Kalau dari Yun mungkin? Ya mungkin singkatnya Mbak. Iya, singkatnya itu untuk siapapun BEM yang akan terpilih, harapannya bisa menjadi representatif bagi semuanya, bagi semua tanpa terkecuali. Yeah. Seperti yang tadi Kak Bayu bilang, kita bertemu dengan teman-teman difabel, dengan teman-teman Thailand, dengan teman-teman minoritas sampai minoritas yang lain, dan betapa sangat, mohon maaf ironisnya, ketika lagi dan lagi yang selalu diperhatikan adalah kelompok-kelompok yang terlihat, sedangkan kelompok-kelompok yang di belakang itu juga punya peran, punya haknya juga untuk diperhatikan. Nah, jadi secara garis besar, semoga BEM siapapun yang terpilih nanti di 2021 harapannya menjadi representasi yang representatif bagi semua kalangan, khususnya warga Universitas itu sendiri. Oke. Amin ya. Mungkin cukup sekian untuk podcast kali ini. Untuk teman-teman jangan lupa gunakan hak pilih kalian. Salam demokrasi.